Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa bertemu setelah beberapa episode saya absen. Teman-teman sekalian, kita manfaatkan sebaik mungkin sambil menunggu yang akan ikut dalam kendaraan ini tentang berinfak. Kenapa infak begitu sangat banyak dilakukan oleh teman-teman di bulan Ramadan? Pertama, mereka menginginkan tentang kelipat gandaan pahala karena melakukan infak berada di bulan Ramadan. Tetapi sesungguhnya bukan itu saja. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali tentang ayat-ayat yang menerangkan tentang infak, sehingga di antara kriteria ketakwaan yang akan dicapai oleh seseorang yang telah selesai melaksanakan saum Ramadan adalah menjadi manusia yang bertakwa. Di antara kriteria ketakwaan itu ada kriteria ketakwaan yang bersifat, yang berdimensi nilai-nilai vertikal, nilai-nilai ketuhanan. Ada juga sifat-sifat takwa yang berdimensi atau bernilai kemanusiaan. Kalau kita kelompokkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ini berbicara tentang kriteria orang yang bertakwa dari aspek ketuhanan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini adalah aspek ketuhanan ataupun kriteria ketakwaan dari aspek ketuhanan. Kemudian ada di dalam surat Al-Imran, itu berbicara dalam dimensi kemanusiaan. Yang paling menonjol adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Artinya teman-teman sekalian, ketika sekarang kita sedang berbicara tentang kriteria orang yang bertakwa, maka yang paling pertama akan kita sampaikan adalah tentang infak. Teman-teman yang sekalian, kenapa infak ada di dalam kriteria ketuhanan? Padahal infak itu pasti dimensinya kemanusiaan. Ya, tidak terlampau jauh kita akan sampaikan bahwa tidak mungkin seseorang berinfak kecuali di dalam hatinya ada keyakinan tentang hari akhirat. 100.000 dia punya, dia bagi 2. Mestinya dia bisa konsumsi sendiri 100.000 dengan makanan yang relatif rada mewah. Kemudian dia bagi 2. 50.000 dia belikan sembako, 1 kilo beras, 1 kilo gula, 1 kilo sebut aja minyak goreng, dan 1 liter minyak goreng dan lain sebagainya. Dia berikan kepada fakir miskin. Kenapa dia beri? Sebutlah di dalam diri, dia katakan 50.000 aku nikmati di dunia, 50.000 lagi kenikmatannya akan aku pending di akhirat kelak. Artinya seseorang berinfak pastilah memiliki keimanan tentang hari akhir. Hadirin yang dimuliakan, kenapa infak menjadi kriteria yang paling menonjol di dalam bulan Ramadan? Karena nafsu dunia sedang dikendalikan. Kenikmatan-kenikmatan dunia dipending, dia tunda untuk akhirat. Siang kita dibikin lapar, bukankah makan kenyang itu suatu kenikmatan? Malam tidur kita tidak terlampau lelap, kita taraweh sampai jam 10 atau sampai jam 9, lalu jam 3 kita harus bangun lagi. Bukankah tidur juga suatu kenikmatan dunia? Di dunia ini ataupun di bulan Ramadan ini, kenikmatan dunia sedang dikendalikan, sedang kita kikis, dan kita berlama-lama berdiri taraweh dilanjutkan dengan tilawatil Quran di akhir malam lalu makan sahur. Itu karena kita ingin mendapatkan nilai Ramadan nanti di yaumul qiyamah. Karena saum akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, rasa kantuknya aku ganggu, masa tidurnya aku kurangi karena dia berdiri malam dan dia baca Quran di penghujung malam. Di siang harinya perut dia akan berkatakan, ya Allah, orang ini dia lapar-lapar di siang hari, padahal makanan begitu melimpah di dalam rumahnya. Aku membuatnya dia lapar, aku membuatnya dia sahur.
dia haus, dan aku membuatnya harus menahan gejolak seksual dia. Kenapa? Karena dia menginginkan ridhomu. Ya Allah, jauhkanlah dia dari api neraka, masukkanlah ke dalam surga. Itulah ma'asyiral muslimin, sehingga saum dan infak kenapa banyak di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan kita sedang membina diri untuk mencintai akhirat. Itu saja kajian kita pada kesempatan yang sangat pendek ini, kasmaran, kajian sebelum maghrib Ramadan. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.